Jumpa lagi dengan kami. Untuk kali ini kami akan menampilkan penjelasan tentang almari asam atau fume hood. Jadi bagi orang laboratorium kimia pasti paham betul apa itu almari asam dan apa fungsi dari almari asam tersebut. Jadi ini almari itu memang khusus dan harus ada di dalam ruang laboratorium kimia. Namun kita review dulu ya. Jadi mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, ini sebagai informasi bahwa almari asam atau lemari asam atau fume hood ini berfungsi untuk proses reaksi kimia yang menghasilkan bisa mengeluarkan asap. Jadi karena ada reaksi eksotermis itu kan bisa menghasilkan asap. Nah, dan asap ini sifatnya asam. Jadi sangat berbahaya untuk kesehatan laborannya atau analisnya. Juga berbahaya untuk lingkungan di dalam ruang laboratorium itu. Makanya kalau melakukan reaksi yang eksotermis dilakukan di dalam almari asam. Nah, adapun almari asam itu biasanya terdiri dari tiga step ya. Jadi paling bawah itu adalah ada kayak untuk menyimpan bahan kimia, dan tentunya bukan bahan kimia yang mudah terbakar, karena dalam almari asam itu biasanya melakukan reaksi bisa menggunakan, ada yang menggunakan Bunsen pembakar atau pemanas itu, kemudian ada yang menggunakan air, memerlukan gas. Nah, ini makanya bahan kimia yang disimpan di bawah itu tidak boleh yang flammable, yang mudah terbakar ya. Itu. Nah, kemudian ada yang tempat reaksi namanya ruang asam ya. Ruang asam itu di atasnya itu ruangan yang permukaan meja kerjanya itu dilapisi dengan namanya phenolic resin, yaitu bahan yang sangat keras dan tahan suhu tinggi sampai 500 derajat, juga tahan terhadap bahan kimia yang bersifat asam. Jadi kemudian bagian atas ada ya mountainnya itu biasanya ada blower dan juga dilengkapi dengan scrubber. Nah, untuk dari bahannya almari asam itu ada 4 macam bahannya. Jadi yang berdasarkan bahannya itu ada 4 tipe lemari asam, yaitu yang berbahan kayu atau wooden, tapi tetap permukaan meja kerja harus menggunakan phenolic resin. Kemudian ada yang berbahan stainless steel, bisa dikombinasi dengan mild steel ya. Jadi plat stainless steel yang anti karat, SS 80 kalau nggak salah ya. Pokoknya yang anti karat gitu kan. Karena di situ nanti kan bereaksi dengan bahan kimia, dan stainless steel ini yang tahan bahan kimia tentu saja. Terus kemudian ada yang berbahan dari resin ya, resin seluruh body dari resin yang dicetak kan gitu. Terus kemudian ada yang berbahan dari polipropilin, bahannya polipropilin. Ini juga polipropilin kan tahan kimia. Nah, kemudian blowernya yang pelengkapan atasnya itu harus tahan kimia juga. Jadi blowernya itu yang untuk membuang gas buang itu harus tahan kimia juga. Jadi kan fungsinya lemari asam ini untuk membuang gas keluar lingkungan, tapi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 kalau nggak salah ya, itu menjelaskan bahwa setiap badan perorangan atau usaha yang melakukan emisi gas buang keluar atau ke lingkungan itu harus dinetralkan dulu. Makanya lemari asam yang benar harus dilengkapi scrubber, namanya web scrubber. Fungsi web scrubber sendiri adalah untuk menetralkan gas buang yang bersifat asam itu, karena asam itu sangat korosif ya terhadap, dan juga menyebabkan
kalau di udara nanti akan merusak ozon, akan terjadinya rumah kaca yang bumi jadi panas kan seperti itu kan, karena akan merusak ozon, sehingga ozon kalau rusak kan UV dari matahari langsung nembus ke permukaan bumi. Nah ini makanya inilah pentingnya. Nah kemudian ada yang tadi berbahan apa, polipropilin sudah, stainless steel sudah, wooden sudah, resin sudah. Oke, empat macam itu sudah saya sebutkan. Nah untuk itu ini contoh-contoh almari asam. Silakan. Belum saya tampilkan contohnya, saya jelaskan dulu juga. Tadi kan berdasarkan dari bahannya kan ada 4 itu. Nah ini sekarang saya jelaskan tentang berdasarkan ukurannya. Kalau ukurannya itu ada yang custom sih sebenarnya, tapi secara umum itu ada standarnya, yaitu lebar 125 cm, tinggi 240 cm, kemudian kedalaman itu 80 cm. Terus kemudian ada juga yang lebar 150 cm atau 1,5 meter ya. Terus kemudian tinggi sama tetap 2,4 meter atau 240 cm, dan kedalaman 80 cm. Jika ada yang ukuran 250 lebar, kemudian kedalaman sama 80 cm, ketinggian 240 cm. Nah ini dari berdasarkan ukurannya, tapi juga bisa custom sih. Kadang-kala ada sebuah industri atau lembaga pendidikan yang menginginkan los panjang gitu, juga ada gitu. Jadi ada yang demikian gitu, jadi los panjang terus nanti tinggal disikat-sikat itu juga ada. Nah ini silakan, ini contoh-contoh dari almari asam berdasarkan bahan bakunya ya. Nah ini almari asam yang terbuat dari kayu atau wooden, jadi strukturnya itu dari kayu yang jelas untuk rangkanya yang sangat kuat. Kemudian raknya itu dilapisi PLC ya, otomatis PLC juga harus tahan kimia, dan meja kerjanya phenolic resin yang sangat keras. Ada 2 macam warna sih, ada yang putih ada yang hitam, tergantung selera daripada user. Jadi user mau bagaimana kan gitu. Terus kemudian yang jelas blower harus kuat, blower harus ada standarnya ya, jadi ada standarnya, harus benar-benar mampu membuang gas buang asam itu. Ini yang contoh dari yang berbahan wooden, yang jelas strukturnya dari kayu keras, jadi tidak sembarangan kayu ya istilahnya, karena kalau kayunya cepat keropos nanti kan ya nggak awet kan ibaratnya gitu. Oke. Kemudian ini yang dari berbahan struktur bodinya itu dari stainless steel, bisa juga dikombinasi dengan mild steel, tapi harus, kalau stainless steel ya harus sus berapa, sus 380 ya atau berapa, saya juga enggak beda nih. Jadi harus tahan karat, jadi stainless steelnya itu harus benar-benar tahan karat, juga tahan kimia gitu kan, harus tahan kimia, karena dikhawatirkan ada bisa melakukan reaksi itu kan suka ada cipratan. Nah tentu saja di lemari asam ini, karena reaksi eksotermis itu rak bawah itu tidak boleh menyimpan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar, yang dengan kena suhu tinggi bisa meledak atau bagaimana kan gitu. Jadi memang kan ada tingkatan tuh, ada sap-sapnya untuk lemari asam tuh, bawahnya tuh rak untuk menyimpan bahan kimia, kemudian yang tengahnya ini adalah ruang kerjanya, misalnya kan gitu. Nah, kemudian tambahan lagi, jadi lemari asam itu pintunya sliding ke atas ke bawah gitu, jadi tidak nyamping, harus ke atas ke bawah, dan itu biasanya dia ada bisa berhenti dalam jadi bebannya 0, jadi pintunya itu bebannya 0, jadi dia ditarik ke atas itu berarti sesuai yang kita inginkan, bisa berhenti tanpa anjlok ke bawah kan, atau tidak beladang ke atas kan gitu. Jadi harus diimbangkan antara pintu kacanya, atau pintu kaca boleh ya, pintu kaca ya, kaca tempered glass itu diimbangkan, beban untuk menarik itu biar bisa naik dengan ringan itu diimbangkan.
beratnya kan gitu. Kemudian yang ini aluminium asam yang berbahan dari resin ya, phenolic resin juga. Jadi ini modelnya dicetak gitu, ada cetakannya karena bentuknya kan cair dulu kan, resinnya kan cair, terus kemudian dibiarkan suhu ruang itu bisa mengeras sendiri. Nah ini bodinya dari resin, ini juga tahan kimia. Nah kemudian ini adalah lemari asam atau fume hood yang berbahan dari polipropilin. Jadi bodinya polipropilin. Kalau polipropilin itu tahan kimia, jadi polipropilin itu tahan dari bahan kimia, jadi bisa digunakan untuk menjaga. Nah hal seperti ini tergantung selera customer atau selera user, mau yang mana kan gitu, tinggal pilih aja gitu, mau yang wooden, mau yang stainless steel, atau kemudian atau yang resin, atau mungkin ada yang polipropilin. Inilah tentang alumari asam. Nah mungkin Anda tertarik dengan lemari asam, silahkan WA kami di 0821 3732 0434. Kami siap melayani Anda.